Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Pada video kali ini kita akan membahas saham-saham menarik untuk perdagangan esok 2 Januari 2025. Awal tahun 2025, mari kita coba untuk lebih disiplin dengan trading plan yang kita miliki. Mari kita coba untuk lebih berhati-hati dalam entry di suatu emiten dan dengan strategi yang tepat. Semoga win rate kita di tahun 2025 ini semakin bagus, profit kita juga semakin banyak. Mari kita lihat beberapa watchlist yang sudah Joy Trader pilihkan. Yang pertama adalah awan. Kita lihat terlebih dahulu secara teknikal awan era digital media. Pada perdagangan 30 Desember 2024 dihitung menguat 1,17%, disertai dengan akumulasi yang cukup bagus oleh AZAKBK yang distribusi XLPD YPNI. Secara teknikal saat ini sudah hampir mencapai resisten, namun menarik jika awan berhasil breakout resisten di 350, akan melanjutkan penguatan ke resisten berikutnya di 370, di 380. Maka masih ada potensi untuk awan melanjutkan penguatannya. Mari kita hilangkan beberapa indikator, terlalu banyak indikator. Ini kita lihat volume. Pada perdagangan 30 Desember cukup bagus. Volumenya lebih besar daripada volume perdagangan 27 Desember. Kemudian ada asing masuk pada perdagangan 30 Desember 70 juta. Support terdekat ada di 330. Selama bertahan di atas 330 maka menarik. Atau jika masih mau hold selama bertahan di atas 300 maka masih ada potensi untuk awan melanjutkan penguatannya. Belakangan pergerakan dari awan cukup sideways. Menguat, koreksi, menguat, koreksi, menguat, koreksi. Saat ini dalam kondisi penguatan awal, harapannya akan ada penguatan lanjutan ke 370, 380. Karena ada akumulasi cukup bagus, mari kita buatkan trading plan untuk awan. Support terdekat ada di 330. Jika pada perdagangan 2 Januari 2025 awan dibuka dengan open low, maka silahkan untuk spekulasi buy. Jika open high, maka ditunggu-tunggu saja dekat-dekat support 330. Resisten ada di sini, 368. Silakan dipantau untuk awan era digital media. Watchlist berikutnya Axio. Sama-sama dari sektor teknologi. Goto pada perdagangan sebelumnya juga mengalami penguatan. Teradata Indonesia pada perdagangan 30 Desember sempat menguat sampai ke 144, namun kemudian closingnya di bawah turun. Closing di 122. Secara RSI stokastik sudah dalam kondisi golden cross sehingga memang ada potensi untuk Axio mampu melanjutkan penguatan setidaknya ke MA20 di 128-an. Ada upside yang cukup lumayan, apalagi jika bisa take profit di sekitar 144. Pada perdagangan 30 Desember tidak ada akumulasi yang cukup masif. Yang jualan XC, LG XL, yang masuk SK, YP, CC. Kita lihat gross pada tanggal 30 Desember karena ada ekor yang cukup panjang. Yang masuk banyak CC namun juga sudah jualan, XL juga sudah jualan, YP masuk juga sudah jualan tipis, SK yang masuk belum jualan. Menarik untuk Axio
karena SQ-nya masih belum jualan, 51 juta masuk, belum jualan. Average price SQ ada di 127 dalam kondisi floating loss. Mari kita lihat tambahan sampai tanggal 20 Desember. Sampai tanggal 20 Desember, bandermologinya masih cukup bagus. Ada AH, AG, CC, YP. Sehingga menarik untuk Aksio jangka menengah, jangka panjang. Sepertinya ini akan uptrend. Sejak perdagangan 29 November, ada transaksi cukup besar. Sejak saat itu transaksinya cukup ramai. Semoga memang Teradata Indonesia tetap akan melanjutkan kenaikannya. Aksio. Supportnya ada di 119. Selama bertahan di atas 119, maka ada potensi Aksio untuk melanjutkan penguatan. TP2 pas di 128. Di MA 20-nya. MA 20 di 128. Resisten kita buat di resisten psikologis 130. Pergerakannya cukup volatil, kemungkinan akan bisa naik kencang dan turun kencang. Kita lihat dengan time frame 1 menit. Pada perdagangan 30 Desember di markup untuk jualan ternyata. Pada tanggal 30 Desember di markup untuk jualan. Ya, ada yang angkat namun langsung ada yang jualan. Setelah itu sideways. Karena harganya dekat support, maka silahkan untuk spekulasi buy. Tidak kejar-kejaran harga. Nanti kalau tiba-tiba lompat, kita tinggal jualan. Wall Street berikutnya Baby. Multitrend Indo. Pada perdagangan 30 Desember 2024, melemah 0,57%. Secara bandermologi dari tanggal 20 Desember ada akumulasi. 20 Desember itu di sini ada akumulasi oleh LSCCBKK yang keluar AZXLXCPD. Bandermologinya bagus, asing terus akumulasi. Bandar volumenya juga menarik. Belakangan cukup sideways. Belum mau naik, tapi juga menolak untuk turun. Tampaknya memang dalam sedang fase akumulasi di atas. Pada tanggal 30 Desember ada normal akumulasi oleh CC 153 juta, yang keluar AZ 106 juta. Supportnya mari kita buat di low perdagangan sini, 320, cukup jauh memang. Atau kita buat terdekat di 328. RSI stokastik sudah dalam kondisi oversold. Tinggal menunggu waktu saja Baby Multitrend Indo untuk mampu melanjutkan penguatan. Beberapa waktu sebelumnya mampu bertahan di atas 520, menguat, koreksi ke 520 menguat. Saat ini pas dekat dengan 520, semoga hanya tinggal menunggu waktu saja untuk Baby mampu melanjutkan penguatan. Baby. Supportnya ada di 328. Resisten 378. Kita buat lebih dekat, resisten di 370. 370 resisten terdekat dari TP2. Kemudian mumpung teringat Pico. Pelangi Indah Kanindo, kita lihat terlebih dahulu apakah menarik untuk kita masukkan trading plan besok. Pada perdagangan 30 Desember sempat menguat ke 134, namun closingnya di bawah turun di 122. Secara bandermologi ada distribusi besar oleh FZ OKMGXC yang masuk YP, PD, BG. Kita lihat grossnya. XL yang masuk cukup banyak, namun juga sudah jualan. YP masuk sudah jualan, CP sudah jualan, PD hanya untuk copet-copet tampaknya. FZ tidak masuk sama sekali, namun juga sudah jualan.
Secara gross biasa-biasa saja, masih belum ada yang hold. Kalau kita lihat secara bandarmologi dari tanggal sini, ketika volume besar tanggal 4 Desember, ada akumulasi cukup bagus oleh MG, ya 579 juta, XL, KK, XC. Tampaknya masih menarik untuk Pico. Selama MG belum jualan, masih ada potensi untuk Pico mampu melanjutkan penguatan. Kalau kita lihat dari tanggal 2 Desember, ya tetap MG. MG akumulasi sejak sekitaran tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, dari tanggal 4. MG ada akumulasi dari tanggal 4, ya di sini, pas naik ini. Ada akumulasi dari tanggal 4, 579 juta. Average price MG di 144, dalam kondisi floating loss, hanya tinggal menunggu waktu, nanti MG akumulasi lagi, harganya dinaikkan. Memang tampaknya harganya dibiarkan turun supaya MG dapat average bawah kembali. Supportnya ada di 117, support terdekat. Belum mampu menembus 520, kemudian koreksi. Sebenarnya menarik, mari kita buying atau trading plan untuk Pico. Support ada di 117, kita buat terdekat saja. Jika memang breakdown, segera batasi risiko, amankan modal. Resisten ada di 130. Harganya hampir sama dengan Axio. Silakan dipilih. Kalau yang dalam kondisi kenaikannya belum tinggi, Axio. Kalau Pico sudah pernah terjadi kenaikan cukup tinggi di sini, lalu koreksi cukup dalam. Kemudian Bima. Primarindo Asia Infrastruktur. Pada perdagangan 30 Desember mengalami penguatan 3,57%. Secara bandarmologi tanggal 30 Desember ada akumulasi besar oleh YP 16 juta, YU 8 juta, KI, AG. Secara teknikal saat ini Bima ada potensi akan melanjutkan penguatan setelah mampu bertahan di atas support 81, kemudian sempat menguat pada perdagangan 27 Desember ke 92, namun closing di bawah turun. Tanggal 30 Desember sempat menguat, closing di bawah turun. Kita lihat bandarmologi dari tanggal 24. Dari tanggal 24 Desember biasa netral bagi distribusi. Dari tanggal 27 ada akumulasi CC, AT, YP. Tanggal 30-nya yang masuk YP. Ya. Support ada di 83, akan berusaha breakout MA 200, RSI stokastik, golden cross. Semoga pertanda baik untuk Bima. Mari kita masukkan trading plan. Supportnya ada di 83. Resistannya ada di high pada perdagangan ini 92. Watchlist berikutnya BKSB, Bank QNB. Bank QNB Indonesia pada perdagangan 30 Desember menguat 5,97%. Ditutup di harga 71, sempat menguat ke 73, closing di 71. Secara bandarmologi tanggal 30 Desember ada akumulasi cukup besar oleh DH 698 juta, kemudian XA, YP, XC. DH yang akumulasi cukup banyak sehingga menarik untuk BKSB. Ada potensi untuk melanjutkan penguatan setelah terkoreksi cukup dalam, sempat coba menguat, koreksi, menguat, koreksi. Ini menguat dengan candle bagus.
Target 76, 77 semoga akan bisa tercapai untuk BKSB. Support ada di 66. Menjadi support dari BKSB. Cut loss di 65. Jika closing di bawah 65 maka silakan cut loss. Resisten ada di 75, pas di resisten psikologisnya. Atau kita buat di sini 76, pas di EMA 50. 76. Kemudian watchlist berikutnya BTPS. BTPS yang dalam kondisi downtrend cukup parah. Saat ini sedang dalam keadaan sideways ya. Sudah beberapa waktu belakangan tertahan di level harga 875 di awal Desember. Sempat menyentuh 875, kemudian tanggal 3 Desember low-nya 875 menguat. Perdagangan 19 Desember koreksi sampai ke 880. Tanggal 22 Desember open low 880 kemudian menguat. Nah, semoga tetap bertahan di atas 875 dan akan menguat kembali ke MA 200-nya. Sebab beberapa waktu yang lalu ini sempat menguat ke MA 200, namun setelah itu koreksi cukup dalam. Menarik untuk BTPS. Supportnya kita buat agak jauh di 875. Karena memang dalam kondisi downtrend cukup parah, kita berikan toleransi cukup. Selama tetap bertahan di atas 875, maka masih ada potensi untuk BTPS bisa hit TP1, bisa hit TP2. Resisten ada di high sini. 975. 975 menjadi resisten dari BTPS. Bank BTPN Syariah. Pas ya, dekat. Kalau ada koreksi silahkan untuk spekulasi buy di dekat-dekat 900, 875. Semoga bisa segera hit TP1, TP2. Kemudian CRSN, Karsurin. CRSN pada perdagangan 30 Desember menguat 1,72%, sempat menguat ke 126, bahkan sempat koreksi ke 110, closingnya di 118. Secara terminologi menarik, ada akumulasi cukup besar oleh SF 930 juta, CP, EP, yang keluar YP, XC, XL, NI. Saat ini kondisinya terus diakumulasi CRSN. Belakangan diakumulasi terus. Pada perdagangan 30 Desember diakumulasi cukup masif. Sehingga untuk CRSN ada potensi untuk melanjutkan penguatan. Kita lihat dengan time frame monthly. Ya, cukup sideways beberapa waktu sebelumnya, namun ada akumulasi cukup bagus. IPO dari bulan Juli tahun 2023. High-nya ada di 168. Ada upside yang cukup lumayan untuk CRSN. Secara teknikal tampaknya sudah naik cukup tinggi, namun masih menarik karena ada akumulasi cukup bagus. Silahkan kalau sobat ingin spekulasi buy di CRSN. Resisten terdekat ada di 137. High di sini. Mari kita masukkan trading plan untuk CRSN. Karena kenaikannya cukup tinggi, maka tidak disarankan bagi sobat trader yang tidak siap untuk floating loss karena kenaikannya sudah cukup tinggi. Supportnya terdekat kita buat di low perdagangan 27 Desember 108. Support dari CRSN. Resisten kita buat terdekat saja 125. Karena juga sudah naik sejak
9 Desember nih. 9 Desember terus naik dari level harga 95 sudah sampai ke 118. Kenaikannya sudah cukup tinggi, rawan aksi profit taking. Namun kalau memang ingin tahu trading plan-nya, ini trading plan-nya. Meskipun cukup high risk karena kenaikannya juga sudah cukup tinggi. Kalau kita lihat secara bandermologi dari sini 6 Desember. Kalau ini yang masuk SFCP dari 6 Desember, SF memang SF terus akumulasi 1,8 miliar. Sepertinya ada sesuatu di Karsurin ya, sepertinya ada sesuatu di Karsurin dan tampaknya masih ada potensi untuk lanjut menguat ke 140 bahkan lebih. Disclaimer. Kemudian watchlist berikutnya DIVA. Pada perdagangan 30 Desember sempat menguat cukup tinggi. Distribusi voucher Nusantara sempat menguat ke 148, namun closing di bawah turun ke 133. Secara bandermologi tanggal 30 Desember ada akumulasi cukup besar oleh YP, PD, OD. YP yang masuk cukup besar 1 miliar. Namun juga sudah jualan cukup besar yang keluar PG, XL, YB, CC. Grossnya nih sudah terlihat bahwa YP sudah masuk 2,2 miliar. Jadi yang angkat harga YP, yang jualan YP sudah masuk 2,2 miliar, sudah jualan 1,1 miliar. Namun YP masih punya barang cukup banyak sehingga perlu ada kenaikan ulang di DIVA jika YP ingin jualan di harga atas. Karena saat ini dalam kondisi floating loss, average price YP ada di 143. Ya, masih punya 1,1 miliar, cukup besar. Sehingga memang harus digoreng lagi untuk YP bisa jualan, apalagi berharap bisa jualan dengan profit. Support terdekat ada di 122. Ya, kita buat support di 122. Pas di MA 200 atau di sini 124. Sebenarnya saat ini juga cukup sideways. 129 juga menjadi support. Tinggal dipilih saja mau support yang mana. Kalau dengan kondisi saat ini yang cukup sideways, mungkin 129 bagus untuk kita jadikan support dari DIVA. 129 support terdekat dari DIVA. Range-nya cukup bagus, namun harus disiplin cut loss. Jangan sampai floating loss cukup dalam, baru bingung apakah mau cut loss atau tidak. Baru floating loss sedikit, disiplin cut loss, maka bisa cari gantinya lebih mudah daripada floating loss cukup dalam. Nanti justru cari gantinya susah. Resisten ada di 144. 144. Menarik untuk DIVA pada perdagangan 2 Januari 2025. Semoga ada kenaikan lanjutan. Kemudian DMMX. DMMX belakangan masih cukup volatil. Masih menarik sebenarnya. Ini gambaran kita bertahan di trendline. Trendline uptrendnya menyentuh ke sini menguat, menyentuh ke sini menguat. Pada perdagangan 30 Desember menyentuh kemudian menguat. Secara bandermologi dari tanggal 27 Desember ada akumulasi oleh ZP 1,9 miliar, menarik. Kalau hanya tanggal 30 Desember ZP. Berarti ZP ini baru masuk banyak belakangan ya. 2, 3. Oh ya, berarti sini baru masuk banyak nih. ZP 30 Desember mulai masuk banyak kembali, average price di 240. Floating profit. Menarik untuk DMMX, ada potensi akan volatil di perdagangan 2 Januari 2025. Supportnya kita buat di low 220. 220.
Selama berada di atas 220, maka masih ada potensi untuk DMMX melanjutkan penguatan. DMMX. Support 220, resisten di 260. Silahkan dipantau jika sobat tertarik untuk spekulasi buy di DMMX. Selamat bagi sobat yang sudah spekulasi buy saat koreksi di dekat 520 dan sudah floating profit. Sebenarnya beberapa waktu sebelumnya kita juga beli di dekat 520 sini, namun ternyata di bawah turun, setelah itu menguat cukup tinggi. Nah, saat ini semoga kita tidak kehilangan kesempatan lagi di DMMX. Pada perdagangan 30 Desember sebenarnya pas jika sobat spekulasi buy di dekat-dekat 220, karena ini beberapa waktu sebelumnya juga menjadi support kuat penahan koreksi dari DMMX. Kemudian DSNG, Dharma Satya Nusantara. Pada perdagangan 30 Desember 2024 menguat 2,7% disertai dengan akumulasi yang cukup bagus oleh BKPDAO. Asing terus menerus akumulasi, bandar volume juga menunjukkan tren positif, RSI stokastik juga menunjukkan golden cross. Ada potensi untuk DSNG mampu melanjutkan penguatan. Ya, ada potensi melanjutkan penguatan ke EMA 20. Setidaknya ke EMA 20, mengejar EMA 20 terlebih dahulu. Jika memang mau melanjutkan uptrend, breakout EMA 20 kemudian menguat. Jika tidak uptrend, maka kapan untuk EMA 20 kemudian koreksi. Sebab EMA 20 ini juga menjadi support di DSNG sebelumnya. Ini menguat, kena EMA 20 menguat, kena EMA 20 menguat, kena EMA 20 menguat. Maka EMA 20 akan menjadi resisten yang cukup kuat bagi DSNG untuk bisa melanjutkan penguatan. Kita masukkan trading plan. Manfaatkan pantulan sesaat saja. Jika memang bisa kembali uptrend untuk jangka menengah panjang, maka menarik, silakan di hold. Namun jika tidak mampu dan terjadi pembalikan arah, segera take profit. Support ada di sini. 900. Support di 900. Selama bertahan di atas 900, maka menarik. Resisten kita buat di 1000. Ada upside yang cukup lumayan ya. Kalau sampai ke 520 bisa ke 1060-an. Setidaknya take profit di 1000 masih mungkin. Apalagi ada akumulasi yang cukup bagus beberapa waktu belakangan. Silakan dipantau kalau sobat tertarik untuk spekulasi buy di DSNG. Kemudian watchlist berikutnya GJTL, Gajah Tunggal. Gajah Tunggal pada perdagangan 30 Desember menguat 2,75%, cara fundamentalnya netral. Belum ada akumulasi cukup signifikan di GJTL. Kondisi saat ini cukup sideways dan menarik. Selama bertahan di atas 1070, maka GJTL ada peluang untuk melanjutkan penguatan. Tanpa ada pola bullish divergent. Kita lihat dengan on balance volume. Dengan on balance volume tidak tampak pola bullish divergent. Dengan RSI tampak pola bullish divergent, di mana harganya turun namun osilatornya menguat. Semoga benar akan terjadi penguatan di Gajah Tunggal. Ya. Candle pada perdagangan 19 Desember menunjukkan perlawanan buyer yang cukup kuat sehingga closingnya di bawah naik. Nih, ada pola bullish divergent dalam RSI stokastik. Kalau dengan on balance volume tidak ada hal yang berarti,
Jika kita lihat dengan indikator yang lain, akumulasi distribusi. Akumulasi distribusi. Dengan indikator akumulasi distribusi, tampak pola bullish divergent di akumulasi distribusinya tampak. Ini terjadi penguatan, ya. Ini dari sini ke sini terjadi lower low, namun ini terjadi penguatan dengan indikator akumulasi distribusi. Ada pola bullish divergent di GCTL, sehingga ada potensi untuk GCTL melanjutkan penguatannya. Kita masukkan trading plan untuk GCTL. Supportnya di 1070, resisten ada di sini, high 1180. Ya, 1180 menjadi resisten terdekat dari GCTL. Silahkan kalau sobat trader tertarik untuk swing trading, GCTL bisa menjadi salah satu opsi, ya. Pergerakannya cukup santai, tinggal dipantau-pantau saja selama bertahan di atas support. Bisa spekulasi buy on weakness di gajah tunggal. Watchlist berikutnya hoki. Buyung Putra Sembada. Pada perdagangan 30 Desember, harganya tidak kemana-mana, open sama dengan closing. Namun diakumulasi cukup besar oleh GR 253 juta yang jualan YJ, YP, ZP, XL. Menarik untuk hoki Buyung Putra Sembada. RSI juga sudah golden close sejak perdagangan 23 Desember, ada potensi untuk melanjutkan penguatan. Belum mampu menembus 520, kemudian koreksi candle doji. Perlawanan buyer dan sellernya seimbang. Kalau melihat akumulasinya yang cukup bagus ini, semoga buyernya yang lebih kuat sehingga akan ada penguatan lanjutan. Support terdekat kita buat di 108. Support kuatnya harusnya di 105. Ya, 105. Atau kita buat di 105 saja supaya ada toleransi yang cukup dari sini. Ini menahan kenaikan hoki, kemudian di breakout. Nah, ini menahan koreksi hoki, kemudian menguat. 105. Selama bertahan di atas 105, maka hoki ada potensi untuk hit TP1, hit TP2, bisa sampai ke resisten psikologis di 120. Resisten 520 ada di 119. Kemudian watchlist berikutnya Harum Energi. Harum Energi pada perdagangan 30 Desember menguat 0,98%. Secara fundamentologinya ada akumulasi yang cukup besar oleh CC. 2 miliar yang jualan IF, SK, YP yang masuk CC, DR, AK, ZP. Menarik untuk Harum, ada masuk asing 259 juta, sehingga ada potensi untuk Harum mampu melanjutkan penguatan. Kita lihat dengan indikator tambahan akumulasi distribusi. Ya, menarik untuk Harum, meskipun osilator harganya turun, namun osilator menunjukkan adanya kenaikan. Nih, harganya turun di sini, namun terjadi kenaikan. Tanggal 17 ke tanggal 27. Nih, dari tanggal 17, tanggal 20 ke tanggal 20 saja, kejauhan 27. Tanggal 20 di sini. Ada pola bullish divergent juga di Harum Energi. Semoga pertanda baik untuk Harum Energi. Dengan RSI pun tampak pola bullish divergent yang tercipta di sini. Harganya turun,
Namun RSI stokastik menunjukkan penguatan. RSI stokastik menunjukkan penguatan, bertanda bahwa Harum Energi akan melanjutkan penguatannya. Kondisi ini didukung dengan beberapa emiten batu bara yang juga sudah menguat, mulai dari Indi, PTBA, BSSR, ABMM pada perdagangan 30 Desember 2024. Maka Harum pun sudah seharusnya juga menyusul kenaikan emiten-emiten yang lain. Supportnya masih dekat di 1015. Ya, supportnya masih dekat di 1015. Selama bertahan di atas 1015, maka ada potensi untuk bisa hit TP1, hit TP2, bahkan bisa kembali breakout EMA 20, kembali breakout EMA 50. Harapannya seperti itu. Resisten di EMA 20 1085. 1085. Kalau sobat trader yang punya dari ke bawah, kemarin masih bisa di hold. Kalau punya dari ke atas, mau average down, silahkan. Sudah saatnya average down. Semoga bisa segera kejemput. Semoga bisa segera floating profit di Harum Energi. Seperti yang kita bahas di video sebelumnya, strateginya sudah kita bahas lengkap. Kemudian INPS, Indah Prakasa Sentosa. Indah Prakasa Sentosa pada perdagangan 30 Desember menguat 2,36%, sempat menguat ke 138, namun closingnya di 130. Secara fundamentalnya cukup menarik, ada akumulasi besar oleh YP, BG. YP grossnya baru jualan sedikit, baru jualan 41 juta, masih punya 171 juta. Pertanda serius bahwa masih akan ada potensi untuk INPS melanjutkan penguatan. Menarik untuk Indah Prakasa Sentosa, supportnya ada di 122. Selama bertahan di atas 122, maka INPS akan berpotensi untuk melanjutkan penguatan. INPS, mari kita masukkan trend line. Support 122, resisten ada di 143 atau hack di sini 141. 141 menjadi resisten terdekat dari TP2 INPS. Silahkan dipantau karena ada akumulasi cukup bagus, masih ada potensi untuk menguat, masih ada potensi untuk ramai pada perdagangan 2 Januari 2025. Kemudian kelas. Kemarin ada sobat ini minta dibahas kelas. Apakah akan masuk trading plan? Mari kita lihat lebih lanjut. Secara fundamental tanggal 30 Desember ada distribusi oleh YJSAOD yang masuk IF, DRCC. Volume transaksi beberapa waktu terakhir cukup bagus. Pada perdagangan 30 Desember, volume transaksinya bagus, menguat tipis 1,94%. Namun secara fundamentalnya biasa saja. Kita lihat dari tanggal 23 Desember. Bahkan dari tanggal 23 Desember ada distribusi. Kita lihat secara teknikal saja. Jika memang sobat trader tertarik untuk spekulasi buy di kelas atau sudah punya kelas, maka kondisinya selama bertahan di atas support 100 masih ada harapan untuk melanjutkan penguatan ya. Kalau sobat trader punya dari ke atas, nih kalau sobat trader punya dari ke atas dan dalam kondisi floating loss, silakan untuk average down saat ini. Kalaupun breakdown dari 100, baiknya segera batasi resiko, amankan modal karena ada potensi untuk kelas lanjut koreksi ke 91 di dekat-dekat MA 200-nya. MA 20 sudah dead cross dengan 550, pertanda kurang baik ya, pertanda memang masih akan lanjut koreksi. Meskipun belakangan ini sudah mulai sideways, sudah mulai konsolidasi, semoga memang benar sideways dan bisa melanjutkan penguatan.
Apakah akan masuk trading plan? Mari kita masukkan saja. Kelas supportnya di 100. Kita buat pas di support psikologis. Resistennya ada di resisten psikologis 110. Ini bisa untuk average down saat ini atau bisa untuk spekulasi buy baru. Meskipun secara fundamentalnya juga kurang menarik. Kemudian lead. Kita lihat terlebih dahulu apakah menarik untuk kita masukkan trading plan. Logindo Samudra Makmur. Pada perdagangan 30 Desember ada akumulasi oleh EP XLCP yang distribusi di RXC LGYP. Pada perdagangan 30 Desember ada penguatan 3,16%, sempat menguat ke 105 namun closing di bawah turun ke 98. Support saatnya ada di 91. Selama bertahan di atas support, maka masih ada potensi untuk lead mampu melanjutkan penguatan. Kita masukkan trading plan saja untuk lead. Support di 91. Resisten di 105. Pas di high pada perdagangan 30 Desember. Sampai ke 105 kemudian koreksi. Silahkan kalau sobat tertarik untuk spekulasi buy di Logindo Samudra Makmur. Kemudian Live Home Co Victoria Makmur. Sudah 4 hari terakhir mengalami penguatan. Secara fundamental tanggal 30 Desember ada akumulasi yang besar oleh IF 2 miliar CCBR yang keluar DRYJIH. Secara teknikal saat ini ILIF masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan mengingat ada akumulasi cukup bagus, volume transaksi 30 Desember juga cukup bagus, volume besar menuju ke 200 menuju ke 210. Pada perdagangan 30 Desember sempat menguat ke 200 namun kemudian closing di 190. Mari kita masukkan trading plan. Lift dengan support di 169. Cukup dalam. Di sini saja 171. 171. Selama bertahan di atas 171, maka lift masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan. Resisten pas di 200. Resisten psikologis sekaligus high di perdagangan 30 Desember 2024. Watchlist berikutnya LSIP. PP London Sumatera Indonesia pada perdagangan 30 Desember open sama dengan 980 ya, closing di 975. Harganya sama dengan penutupan di perdagangan 27 Desember. Secara terminologi tanggal 30 ada sedikit distribusi. Namun asing ada masuk lagi 59 juta. Menarik untuk LSIP. Bertahan di atas EMA 200, kemudian menguat. Mari kita lihat dengan tambahan indikator. Ada pola bullish divergence juga di LSIP di sini. Semoga bertanda baik untuk LSIP. Memang benar diakumulasi dan tampaknya memang foreign terus masuk di LSIP. Nih, foreign terus masuk cukup konsisten. Foreign masuk di LSIP. Bertahan di atas 5200, semoga tetap bertahan di atas 5200 lalu melanjutkan penguatan untuk LSIP. Kita masukkan trading plan untuk LSIP, supportnya di 930. Selama bertahan di atas 930, maka LSIP masih ada potensi untuk uptrend kembali. Dan bisa untuk trading jangka menengah. Semoga saja. Resisten terdekat ada di 1050.
Kemudian watchlist berikutnya adalah PG, Panca Global Capital. Pada perdagangan 30 Desember mengalami penguatan cukup tinggi, ya, menguat 7,77%. Secara fundamentalologinya ada akumulasi cukup besar oleh PG. PG diakumulasi oleh PG. Menarik untuk Panca Global Capital ada potensi untuk melanjutkan penguatan perdagangan 2 Januari 2025. Secara fundamentalologinya bagus, mari kita buatkan trading meskipun kenaikannya sudah cukup tinggi. Kemungkinan masih akan volatil untuk perdagangan esok. Support ada di 100 atau di low sini. 101, ya kita buat 100 saja. 100. Selamat kalau sobat trader sudah spekulasi buy di PG, sebenarnya ini juga sudah ada trading plan sebelumnya. Sempat hit TP2 kemudian dikoreksi. Jika sobat trader masih memperhatikan pergerakan dari PG dan melihat trading plan joy trader, harusnya bisa spekulasi buy di dekat 100. Sudah floating profit cukup lumayan kalau spekulasi buy di 102, 103. Resistennya ada di high sini 119. Watchlist berikutnya PTBA. PTBA watchlist karena ada sobat trader yang bertanya kapan waktunya average down. Saat ini sudah waktunya untuk average down, ya. Jika sobat trader punya PTBA, buku Tasam dan hendak average down dengan last price di harga 2750, kenaikannya sudah cukup tinggi. Namun kalau mau average down ini juga sudah oke. Sebenarnya ketika di sini saat konsolidasi ini juga sudah waktunya average down. Dengan harga yang semakin murah silakan average down. Kalau sudah naik seperti ini, mau average down sebenarnya tanggung. Apalagi untuk investasi jangka panjang, ya. Jika ingin spekulasi buy, silahkan beli di dekat-dekat 2700, 2670. Tanggal 30 Desember memang banyak emiten-emiten yang menguat dari sektor batubara, termasuk PTBA. Kalau ada koreksi ke 2670, silahkan untuk average down. Kemudian SMLE. Sinergi Multi Lestarindo. Pada perdagangan 30 Desember menguat 5,50%. Secara fundamentalologinya distribusi oleh CCPDXC yang masuk DR, GR, XL. Volume transaksi cukup besar di tanggal 30 Desember. Ada potensi untuk Sinergi Multi Lestarindo mampu melanjutkan penguatan ke EMA 20 di 123 atau ke EMA 50 di 129. Mari kita buatkan trading plan untuk SMLE. Supportnya ada di 107. Selama bertahan di atas 107, maka ada potensi untuk SMLE melanjutkan penguatan. Ya, resisten ada di EMA 20 pas 123. 123. Silakan dipantau untuk SMLE. Pergerakannya sebenarnya dalam kondisi downtrend, maka jika breakdown dari 107, langsung batasi resiko amankan modal, ya. Cukup downtrend memang. Kita hanya manfaatkan tiba-tiba kenaikan kencang di sini. Breakdown dari 107 segera buang daripada makin di bawah turun, sebab EMA 20 juga sudah dead cross dengan EMA 50, pertanda memang masih akan terkoreksi cukup dalam. Setelah ada pola bullish divergence, ya. Ini ada pola bullish divergence di mana harganya mengalami penguatan, namun RSI strategiknya mengalami penurunan. Pertanda pola bullish divergence dan realisasi pola bearish divergence dan realisasi terkoreksi cukup dalam. Kemudian TINS menarik.
Pada perdagangan 30 Desember 2024 menguat 3,88%, closing di 1070. Dan secara fundamentalnya ada akumulasi besar oleh CC AZEP yang keluar YP HP ODKI. Menarik untuk TINS, kita tambahkan dengan indikator akumulasi distribusi. Belum ada tanda-tanda akumulasi cukup bagus. Namun dengan indikator RSI stokastik tanpa ada pola bullish divergence juga. Nih. Ada penguatan osilator. Meskipun ada terjadi koreksi di harganya. Mampu bertahan di atas 5200. Ada potensi untuk TINS mampu melanjutkan penguatan kembali ke level 1200-an. Supportnya saat ini ada di 1040, semoga tetap bertahan di atas 1040 dan mampu melanjutkan penguatan untuk TINS. TINS support di 1040. Resisten terdekat ada di 1100 di sini. (1130) resisten terdekat dari TINS. Secara fundamental, secara teknikal menarik untuk TINS. Silahkan untuk spekulasi buy. Kalau yang punya dari ke atas, mau average down, tampaknya ini sudah saatnya untuk average down. Tinggal menunggu waktu saja, nanti akan terjadi membalikkan arah di timah TPK. Semoga segera bisa kejemput kalau yang punya dari ke atas. Kemudian TNCA. Kita lihat terlebih dahulu apakah menarik untuk kita masukkan trading plan. Trimoda Nuansa Citra. Pada perdagangan 30 Desember, harganya tidak kemana-mana, volumenya makin mengecil. Secara fundamentalnya distribusi yang nampung LG, YP, KKDR. Bandar volumenya ya distribusi. Jika kita lihat lebih dalam dari tanggal 4 Desember, ada akumulasi YP, CCLS. Beberapa waktu terakhir cukup sideways, terkonsolidasi. Bertahan di atas 193, semoga tetap bertahan di atas 193 dan ada penguatan lanjutan. Menarik untuk TNCA di harga saat ini sudah cukup terkoreksi dalam. TNCA. Supportnya ada di 193. Semoga bertahan di atas 193 dan mampu melanjutkan penguatan. Resisten ada di 210. Watchlist berikutnya Tron. Teknologi Karya Digital Nusa pada perdagangan 30 Desember terkoreksi 4,5%. Secara fundamental netral, yang keluar XL, YP, XA, yang masuk YJ, HD, CP. Saat ini koreksi dari Tron dengan volume yang makin mengecil, semoga pertanda akan ada penguatan di Tron. Sudah hampir dekat support di level harga 120. Ya, 120 pas di EMA 20 dan support horizontalnya. Menarik untuk Tron. Pantau-pantau saja jika Tron terkoreksi ke 120. Yang punya dari ke atas juga sudah waktunya untuk average down. Silahkan kalau mau average down dari ke atas 120, semoga bisa segera kejemput dan bisa profit di Tron. 1, 2, 6 last price. Resisten terdekat di 135. Tanggal 2. Ya. Ini beberapa watchlist untuk perdagangan 2 Januari 2025. Silakan dianalisa ulang. Silakan dipantau emiten-emiten yang akumulasinya cukup bagus. Emiten-emiten itulah yang biasanya cepat jalannya. Terakhir Wins. Tidak masuk trading plan namun
ada sebuah trading request untuk dibahas. Kapan average zone? Kita bahas di video ini. Wintermar Offshore Marine pada perdagangan 30 Desember terkoreksi 0,90%. Secara terminologinya tanggal 30 distribusi AK AZPD masih belum waktunya average down untuk WINS Wintermar Offshore Marine. Jika terkoreksi kembali ke sini, jika terkoreksi kembali ke 420 dan bertahan di atas 420, silakan average down di sekitar sini ya. Sudah dalam kondisi downtrend, belum mampu menembus 520, breakdown 520, menguat ke 520, belum mampu menembus, koreksi, menguat ke 520, belum mampu koreksi. Ini mencoba ke 520, koreksi lagi. Pantau di dikatakan 420 jika mau average down di sekitar sini. Kalau tidak mau average down dan takut akan floating loss yang makin besar, manfaatkan pantauan ini untuk segera cut loss. Ya, manfaatkan pantauan ini untuk segera cut loss karena ada potensi masih akan melanjutkan koreksinya untuk WINS. Itu beberapa analisa dari emiten-emiten yang bisa dimasukkan trading plan untuk perdagangan esok 2 Januari 2025. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.